Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan kelas dakwah mahasiswa dalam agenda Sekolah Ramadan, persembahan dari Ikatan Alumni Insan Tama. Selamat mendengarkan. Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Sarah, aku alumni SMP IT dan SMA IT Insan Tama, Bogor. Lebih tepatnya aku angkatan 5. Saat ini aku masih berstatus sebagai mahasiswi di jurusan kedokteran hewan. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih kedokteran hewan tuh ngapain aja sih, boleh nanti tanya-tanya. Tapi bukan di sini ya teman-teman, itu mah nanti aja di lain sesi. Kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti japri aja, oke? Nah, untuk hari ini, insya Allah aku bakal nemenin teman-teman semua sebagai moderator, yang nantinya kita bakal ngobrol ini seputar peranan muslim secara umum dan inspirasi syiar dakwah dalam lingkup kampus dan mahasiswa. Oke, gitu ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama 2 bintang tamu spesial kita di kelas hari ini. Ya, jadi kita kenalan juga nanti ya sama bintang tamunya siapa. Sebelumnya terima kasih banyak nih teman-teman atas kehadirannya, antusiasnya, Masya Allah ya. Ini udah cukup banyak yang hadir. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Bismillah, kita belajar bareng-bareng di sini. Dan semoga Allah senantiasa meluruskan niat kita ikut kajian ini semata-mata untuk mengharap ridha Allah ya, belajar menuntut ilmu. Apalagi ini lagi di bulan suci Ramadan. Semoga dihitung jadi amalan soleh buat kita semua. Yang nilainya berlipat ganda lah di sisi Allah. Amin. Nah, ngomongin soal Ramadan nih, teman-teman. Kerasa nggak sih, sadar nggak sih sekarang tuh udah hari ke 20 ya? Udah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Sekarang kita balik lagi nih tanya, kira-kira udah sampai 10 hari terakhir ini kita udah ngapain aja, amalan kita udah sampai mana aja gitu. Nah, sekarang kita lagi kejar-kejaran sama waktu. Yuk kita sama-sama maksimalin lagi ibadahnya yang kemarin belum maksimal, kita maksimalin lagi. Kita banyakin lagi tilawahnya, terus amalan sunnah lainnya. Oke teman-teman. Dan jangan sampai amal-amal kita itu hanya berhenti di Ramadan aja gitu. Semoga ini jadi titik awal ya buat kita semua upgrade diri, bisa dapetin predikat muslimah terbaik. Amin, amin, insya Allah. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan ya teman-teman. Nah, kita coba kenalan ya sama kakak-kakak nih, kakak-kakak pematerinya gitu ya. Aku pertama mau coba dari Kak Fadliah Natsir. Fadliah Rahman Natsir, maaf ya Kak, salah sebut. Nah, jadi yang pertama ini ada Kak Fadliah Rahman Natsir Askom, yang merupakan alumni Prodi Teknik Informatika Unpad, aktivis lembaga penelitian dan pengkajian mahasiswa BMU, dan bagian dari Ikatan Non Jawa. Halo Kak Rahma. Oke, ini Kak. Hai semuanya, salam kenal. Salam kenal juga Kak Rahma. Salam kenal juga, Mak. Yang belum kenal. Ya, jadi aku mau nanya nih, kita ngobrol bentar lah ya Kak. Kakak kegiatannya apa aja nih Kak? Kan tadi udah alumni nih, berarti kan udah pasca kampus. Aktif ngapain aja setelah kampus itu? Setelah kampus sekarang itu, ini lagi sibuk untuk memperbaiki diri. Banget ya. Kemarin-kemarin lagi aktif buat, kemarin-kemarin lagi sibuk. Saya kan anak TI ya, jadi kalau kerjanya itu paling per project gitu. Oh gitu. Mantap ya. Oke Kak. Tadi sekarang Kakak lagi di rumah gitu ya? Kakak saya asal mana Kak? Saya dari Kendari. Oh dari Kendari. Ya. Tahu Iya, Kendari di mana? Rahma dari Kendari. Mungkin ada orang Kendari di sini. Nah ini ada orang satu kampungnya di sini ya. Oke. Sekarang kita ke pemateri kedua. Ada Kak Asin Paradiba SSI yang merupakan alumni Prodi Biologi UNER ya, dan tim kreatif Back to Muslim Identity Community dan juga bagian dari Wasekjen Ikatan Alumni Insan Tama. Ya teman-teman kalau penasaran sama muka-muka pejabat Ikatama, ini mukanya ya, bisa dilihat. Nah ini Kak Farah ini. Nah halo Kak Farah, apa kabar? Halo Sarah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, boleh disapa juga Kak teman-teman yang lainnya. Iya, apa kabar nih teman-teman yang sudah hadir? Mungkin bisa dinyalain kali ya videonya gitu, karena ini forumnya khusus akhlak gitu. Kalau sebelumnya kan ini ya
ada ikhwannya. Nah ini mungkin kita bisa lebih leluasa, jadi nggak apa-apa dinyalain aja videonya. Jadi Ya, kayak kakak biar sekarang kelihatan gitu ada temennya gitu, jadi kayak nggak ngerasa ngomong sendiri gitu. iya benar. Jadi nggak apa ya, nggak hitam semua gitu ya. Iya Jadi benar. berwarna. Oke, Kak Farah sekarang lagi kegiatannya apa aja nih? Alhamdulillah kegiatannya sekarang tadi ya seperti disampaikan oleh Sarah, lagi sibuk di sebuah komunitas. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih, cuma sekarang memang lagi fokus ke sana, sebagai tim kreatif dari BMI itu sendiri gitu. Gitu, gitu. Wah, mantap-mantap ya pemateri kita. Yang satunya aktif upgrade diri gitu, yang satunya juga ikut berkontribusi dalam dakwah. Masya Allah. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah sapa-sapa juga teman-teman ya di awal, terus kita juga udah sapa pematerinya juga gitu ya, udah kenal insya Allah. Kalau mau kenal lebih jauh nanti boleh japri aja ya pribadi gitu. Oke, sekarang insya Allah karena udah mau mulai masuk nih sesinya, kita mulai aja ya teman-teman. Insya Allah udah pada siap ya. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa doa masing-masing gitu ya. Bismillah ya teman-teman. Jadi deg-degan ya. Oke, jadi aku mau ada intronya dikit nih sebelum kita masuk ya, biar nyambung gitu. Kita mau bahas apa sih gitu. Bacain dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sadar gak sih selama ini kebanyakan mahasiswa bisa jadi kita salah satunya atau apapun peran itu yang ketika kita menjalani di kehidupan di kampus itu kerasanya flat banget. Gitu-gitu aja. Sekedar ngejalanin formalitas dan rutinitas tanpa makna yang berarti. Sadar juga nggak sih, semua ini terjadi karena samarnya jati diri dan hilangnya ruh kita sebagai seorang muslim yang menggeser prioritas utama sebagai seorang muslim, dan itu diakibatkan kelirunya mindset tentang tujuan hidup. Padahal peran kita yang paling utama adalah sebagai muslim. Bahkan sebelum akhirnya kita menyandang peran sebagai mahasiswa dan peran-peran lainnya. Dan akhirnya, kebanyakan mahasiswa atau pemuda hari ini jauh dari sosok, pejuang, dan teladan, sebagaimana ketika Islam berada di puncak peradaban dunia terdahulu. Wah, ini baru intro, tapi kayaknya kok kata-katanya udah berat banget ya, gitu. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun mungkin agak berat ya, tapi insya Allah kita di sini tetap bawain dengan enjoy, tetap santai, nggak usah tegang ya teman-teman. Ya kita sama-sama di sini ya, saling belajar lah istilahnya. Gitu. Sekarang mungkin yang pertama aku mau ke Kak Rahma dulu deh. Boleh ya Kak ya? Nah, Insya Allah. Kak? Oke. Jadi pertama, oke Kak Rahma, aku mau nanya nih. Jadi kita mau lihat talkshow ya teman-teman, nanti kita ngobrol kan, tadi santai aja. Jadi Kak Rahma kan tagline kelas kita hari ini mengangkat tema tentang menjadi muslim pejuang sebelum menjadi apapun. Nah, sebelum panjang lebar nih, aku mau tanya pertanyaan paling dasar dulu deh. Sebenarnya muslim itu apa sih Kak? Terus tujuan hidupnya itu sebenarnya seperti apa? Boleh Kak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang muslim, sebagaimana yang kita semua tahu, yang namanya muslim itu kan setiap orang, itu muslim itu sebutan bagi setiap orang yang memeluk agama Islam. Makanya ketika kita ingin mendefinisikan seorang muslim itu apa, yang harus kita definisikan itu bukan muslimnya, tapi Islamnya. Islam itu apa sih? Nah, dalam bahasa Arab, Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Dari kata aslama, yang artinya itu berserah diri. Berserah diri, pasrah, menyerah. Nah, jadi kalau kita bilang muslim itu apa, sebenarnya secara bahasa, muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri, orang yang menyerah. Teman-teman kebayang nggak orang menyerah itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kayak ada perang, ada tawanan kan itu pasti dia menyerah kepada yang menawan dia kan. Nah, seorang muslim itu seperti itu. Nah, yang namanya orang yang menyerah itu, dia kehilangan hak untuk menentukan. Dia nggak punya hak untuk menentukan dia mau ngapain. Dia nggak punya hak dia menentukan dia mau makan apa. Dia nggak punya hak dia menentukan tinggal di mana, sama siapa, ketemu orang yang kayak gimana, pakai baju apa, dia nggak punya hak untuk seperti itu. Nah, secara bahasa sebenarnya muslim itu seperti itu. Seorang muslim itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi yang namanya muslim seharusnya adalah orang yang
ikut maunya Allah kayak gimana. Semua pertimbangan ketika dia ingin melakukan sesuatu bukan pertimbangan dia suka atau tidak, bukan pertimbangan apakah itu menguntungkan bagi dirinya atau tidak, tapi pertimbangannya adalah apakah Allah suka ini atau tidak. Nah, ketika ada seseorang yang sudah menerapkan itu dalam kehidupannya, bisa kita katakan dia adalah seorang muslim secara bahasa. Gitu kali ya. Jadi intinya muslim itu orang yang menyerah. Dia nggak punya hak untuk menentukan dia mau ngapain. Dan memang kalau kita bicara secara definisi kayak gitu, ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau nggak salah itu surah Al-Ahzab ayat 35, Allah sudah menggambarkan seorang muslim seperti apa. Saya nggak hafal ayatnya ya, tapi kurang lebih artinya tidak layak bagi seorang orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah telah menetapkan suatu perkara, maka ada pilihan bagi mereka. Jadi Allah pun sudah menggambarkan dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya seorang muslim itu, kalau Allah sudah bilang A, ya udah A aja, nggak ada pilihan lain, nggak boleh memilih yang lain. Itu yang kalau saya rasa itulah yang dimaksud sebagai seorang muslim. Artinya dia orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Terserah Allah menyuruh apa, dia tinggal ikut aja. Oke. Terus berarti Kak, kalau kayak gitu berarti tujuan hidupnya berarti hanya untuk Allah gitu ya Kak ya. Nah boleh dirinci lagi nggak sih, saya tujuannya itu gimana Kak? Biar teman-teman bisa lebih ngeh lagi gitu. Ya Allah kan Allah menciptakan kita kan bukan tanpa tujuan. Tujuannya sudah jelas dalam Al-Quran. Allah bilang, Allah berfirman, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya kalau kita bilang tujuan muslim itu apa? Tadi kalau secara bahasa kita bilang yang namanya muslim itu orang menyerahkan diri kepada Allah. Bahasa sehari-hari kan kita kenalnya sebagai taat. Apa sih definisi taat? Kan taat kan itu kan ya. Taat itu ketika Allah memerintahkan kita sesuatu, kita ikut. Ketika Allah melarang kita sesuatu, kita hindari. Kan seperti itu. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah. Dan Allah menetapkan bahwasanya seorang muslim itu diciptakan Allah adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita bilang tujuan hidup manusia, seorang muslim itu apa? Ya cuma satu sebenarnya. Cuma beribadah aja kepada Allah. Seharusnya kan gak ribet ya. Ya benar-benar. Itu mungkin ya. Oke. Jadi ya teman-teman tadi seperti Karama bilang sebenarnya tujuan kita hanya satu gitu. Jawabannya hanya satu. Hanya beribadah kepada Allah gitu. Semata-mata menyerahkan diri kepada Allah. Nah, mungkin jelasin dikit lagi kali Kak, makna ibadah tuh gimana Kak? Makna ibadah, gini teman-teman, aturan Islam itu kan ada 3 dimensi. Dimensi pertama itu hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Dimensi kedua hablum min nafsi, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dimensi ketiga hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia lain. Nah, kalau kita bilang ibadah itu apa? Ya tadi, ibadah itu melaksanakan setiap aturan Allah dalam 3 dimensi itu. Ketika kita membangun hubungan sama Allah misalnya dalam hal ibadah, apa sih yang Allah mau ketika kita beribadah? Kayak gimana sih Allah mau kita beribadah? Apakah dengan cara kita sholat kah? Atau kita menyembah berhala kah? Atau kayak gimana? Itu kan sudah ada aturan dalam Islam. Itu dimensi pertama. Yang kedua, ibadah itu juga bisa berupa hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yaitu tentang apa aja sih yang boleh kita pakai, apa aja sih yang boleh kita makan, apa aja sih yang boleh kita minum. Itu kan tentang diri kita doang. Itu juga termasuk ibadah ketika kita menjalankannya dengan sesuai dengan perintah Allah. Misalnya kita makan. Makan sebenarnya kan itu perkara yang kita suka atau tidak pun pasti setiap hari kan kita makan ya. Kita mau merencanakan itu ataupun tidak, pastilah dalam keseharian kita setidaknya kalaupun emang lagi diet, setidaknya dalam sehari kita makan sekali. Nah, proses makan ini bisa dijadikan ibadah kalau kita sesuaikan dengan Allah itu maunya kayak gimana. Ketika kita makan, Allah nyuruh kita kayak gimana. Oh, ternyata aturan Allah itu ketika kita makan makanan yang halal. Kita duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu sudah termasuk dalam ibadah. Dan yang ketiga, hablum minan nas itu adalah aturan Allah yang mengatur kita dalam bidang ketika kita membangun hubungan dengan manusia. Dan itu sifatnya luas sekali. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman intinya. Mungkin kalau aku tangkap, ya makna ibadah itu bukan yang selama ini orang-orang awam paham ya Kak ya. Tentang hanya sekedar sholat, zakat, haji, gitu-gitu aja itu enggak teman-teman. Insya Allah. Jadi yang namanya ibadah itu setiap hal yang kita lakukan, yang niatnya itu sesuai dengan yang
niatnya itu benar dan caranya itu sesuai dengan yang Allah mau. Itu Oke, semuanya termasuk ibadah. ya, itu ya teman-teman ya intinya. Oke, kita berarti kan udah dapat lah ya mana dari muslim itu apa dan tujuan hidupnya apa tadi kan ya udah dapat. Nah sekarang sesuai tema lagi balik lagi kita kan tadi ngomongin tentang muslim pejuang. Nah sebenarnya muslim pejuang itu apa Kak definisinya gitu? Muslim pejuang. Tadi kalau kita bicara tentang aturan Islam kan 3 dimensi ya. Dimensi pertama sama kedua itu adalah kurang lebih lah tentang diri kita. Kalau tentang kita beribadah kan bisa kita atur dengan diri kita. Tentang hubungan kita dengan diri kita juga, tentang yang kita mau makan, yang kita mau minum, itu kan semua juga soal diri kita doang. Selama kita bisa menundukkan diri kita kepada aturan Allah, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah dimensi ketiga, teman-teman. Itu hablum minan nas. Allah sudah menetapkan apa aja perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam ibadah. Itu ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, ataupun Qiyas. Tapi sayangnya, ternyata dalam keseharian kita ada hal-hal tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang itu kita pengen melaksanakan, tapi nggak bisa. Hukumnya wajib, tapi nggak bisa kita lakukan. Sebaliknya, ada juga aturan-aturan tertentu yang dia itu haram, nggak boleh kita lakukan, tapi ternyata lingkungan kita, kondisi kita memaksa kita untuk melakukan itu. Contoh paling banyak hari ini itu misalnya tentang orang-orang yang berzina. Di surah An-Nur, kalau nggak salah ya, ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina laki-laki maupun pezina yang perempuan, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Perintah Allah jelas di situ. Bahwa kalau ada orang yang berzina, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, maka cambuklah mereka 100 kali. Nah, perintah ini kan ditujukan kepada siapa? Bukan kepada yang berzina kan? Kepada kita sebagai kaum muslimin. Bahkan di ujung ayat Allah mengatakan, di lanjutan ayat tersebut, Allah berfirman, jangan sampai rasa belas kasih kepada mereka itu menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi Allah sampai menegaskan bahwa kalau kita beriman, lakukan itu. Nah hari ini berapa banyak orang yang berzina dan berapa banyak orang yang sudah dicambuk 100 kali cambukan? Kan tidak ada. Nah ini kan menjadi sebuah masalah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, itu masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan sama kenyataan. Jadi antara harapan kita apa, kenyataannya apa, ada jarak di situ. Dan harapan kita kan kita ingin menjadi seorang muslim sepenuhnya. Kita ingin taat kepada Allah seluruh aturan tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya kayak tadi, ada aturan-aturan yang nggak bisa kita lakukan. Nah, menjadi seorang muslim pejuang itu artinya adalah dalam proses kita menyerahkan diri kita kepada Allah, ketika kita mendapati ada hukum-hukum tertentu yang tidak bisa kita lakukan, karena satu dan lain hal, kita berusaha untuk melakukannya. Kita berjuang, kita mengupayakan bagaimana caranya agar hukum-hukum tersebut bisa kita laksanakan. Sehingga kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah secara sepenuhnya. Jadi muslim pejuang itu adalah seorang muslim yang berusaha taat kepada Allah secara sepenuhnya, tanpa meninggalkan satupun aturan. Itu ya Kak ya? Oke, itu teman-teman tentang definisi muslim pejuang. Nah sekarang kita lanjut. Sebenarnya Kak, alasan apa sih yang menguatkan kita untuk jadi seorang muslim pejuang? Dan sebenarnya apa yang kita perjuangkan Kak? Alasannya pertama, simpelnya, kalau kita bisa menjadi muslim yang lebih baik, kenapa enggak? Kenapa kita memilih jadi yang biasa aja? Pertama itu. Kalau memang kita bisa menjadi seorang muslim yang sepenuhnya taat kepada Allah, kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran juga surah An-Nisa ayat 95, Allah berfirman, tidak sama antara seorang muslim yang duduk-duduk diam, tidak ikut berjuang, tidak ikut berjihad, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi Allah sendiri mengatakan memang di antara kaum muslim itu enggak ada yang namanya ahli-ahlian. Dalam kaum muslim itu cuma ada satu sebutan, kaum muslimin. Tapi ternyata dalam Al-Quran Allah membedakan seorang muslim itu enggak sama semuanya. Ada yang lebih tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kata Allah, orang-orang yang muslim yang berjuang di jalan Allah itu dengan harta dan jiwanya itu lebih baik daripada orang-orang yang duduk diam. Dan kata Rasul dalam beberapa hadis beliau menjelaskan bahwasanya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berjuang 1 derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk diam.
Dan jangan bayangkan bahwasanya 1 derajat ini jaraknya sama seperti dua anak tangga yang berdekatan. Tidak, jaraknya itu kata Rasul harus ditempuh, saking panjangnya itu harus ditempuh selama 100 tahun perjalanan. Jadi yang namanya muslim pejuang itu ditinggikan derajat sama Allah jauh lebih tinggi dibanding orang-orang muslim yang biasa aja. Terus tadi Kak, apa yang diperjuangkan sebenarnya Kak? Oh ya, apa yang diperjuangkan? Ya tadi, yang kita perjuangkan adalah Islam kita harus sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Kalau seandainya hari ini kita sudah bisa melaksanakan semua aturan Allah secara sempurna, ya nggak masalah. Tapi sayangnya kondisi hari ini kan tidak seperti itu. Nah, yang harus kita perjuangkanlah itu. Aturan-aturan tertentu yang belum bisa kita laksanakan hari ini. Padahal Allah nggak menghapus aturan itu. Allah nggak menurunkan aturan itu cuma untuk di zamannya Rasul doang. Al-Quran turunkan itu berlaku untuk seluruh zaman kan ya, bukan cuma pas zamannya Rasul dan para sahabat. Nah, yang harus kita perjuangkan itu aturan yang hari ini tuh belum bisa kita laksanakan, padahal sifatnya wajib. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya sunnah dan sebagainya. Berarti nggak cukup ya Kak, kita hanya mencukupkan diri jadi muslim biasa gitu ya. Muslim dia itu cuma mengandalkan tadi paham ilmu apa ya, hanya cuma pinter di, saya jago fisika, kimia, teori sains lainnya lah gitu, jago di kuliah misalnya, IP-nya tinggi misalnya kayak gitu, dan hanya mencukupkan paham ilmu agama saja, tapi tidak ikut memperjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan, gitu ya kayak. Ya, saya biasa menganalogikan seorang muslim itu seperti HP. Teman-teman sudah punya HP kan ya? HP itu kan tujuan utamanya, fungsi utamanya kan untuk menelpon, alat komunikasi. Sebagus apapun HP, kameranya misalnya 36 megapiksel, terus penyimpanannya 1 terabyte misalnya, terus apalagi lain sebagainya, sudah pakai 5G. Tapi kalau HP itu nggak bisa dipakai menelpon, buat apa kan? Jadi seorang muslim itu seperti itu. Keahlian-keahlian kita, misalnya kita jadi seorang dokter, atau kita jadi ilmuwan, atau kita menjadi ahli astronomi, atau apapun itu tuh fungsi tambahan. Tanpa fungsi utama, itu semua nggak bernilai. Tapi kalau kita punya fungsi utamanya, dan kita tambah dengan fungsi lainnya, jauh lebih bernilai kan ya? Jadi menjadi seorang muslim pejuang itu, anggaplah dia seperti fungsi menelpon dalam HP. Selainnya menjadi apapun kita, itu fungsi tambahannya. Kan gak enak juga kalau punya HP yang bisa nelpon doang kan? Nggak seru. Kalau di insan tambah dibilang HP batu bukan? Nggak lagi ya sekarang. Iya, oke. Nah itu ya teman-teman. Nah jadi tadi apa ya? Jadi grogi nih gara-gara material luar biasa ini sampai yang Karama. Luar biasa, Masya Allah. Jadi teman-teman, seperti apa yang tadi Karama udah sampaikan gitu ya. Jadi ini jadi bahan evaluasi sebenarnya buat kita semua gitu. Apakah selama ini kita sudah memahami tentang apa sih peranan kita sebagai muslim dengan benar? Apakah kita benar-benar udah tahu gitu tujuan hidup kita tuh mau dibawa kemana gitu, mau buat apa aja gitu. Nah, dan tadi karena bisa jadi karena kita nggak kenal sama peran kita nggak tahu tugas kita muslim itu karena apa, tujuan hidupnya karena apa, ya tadi akhirnya kehidupan kita flat aja gitu aja, ikutin rutinitas orang-orang aja gitu, ikut-ikutan yang lain tanpa punya tadi mindset yang tepat. Terus tadi juga dari singgung kan ya, kalau misalnya jadi muslim biasa itu nggak cukup, muslim yang hanya mencukupkan diri hanya pada paham ilmu agama, cuma hafal Al-Quran aja, cuma tadi pinter sains segala macam, mau IP-nya prestasinya setinggi apapun, itu nggak cukup ternyata teman-teman. Nah, itu semua nggak akan sempurna tanpa akhirnya kita tadi ikut menebarkan kebermanfaatan itu. Nah, gimana cara menebarkan kebermanfaatan itu? Ini akan nyambung sama topik kita selanjutnya yang kita akan ngobrolin sama Kak Farah, insya Allah gitu ya. Nah, nanti kita sama Kak Farah ini akan fokus tentang topik gimana sih caranya tadi jadi muslim pejuang, merealisasikan muslim pejuang itu dalam bentuk tadi syiar dan dakwah gitu ya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Rahma ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lanjut. Sekarang kita ke Kak Farah dulu nih ya, kita alih dulu. Oke, halo Kak Farah.
Kakaknya grogi nih kayaknya teman-teman. Iya, Ya, lupa ya, lupa. mohon maaf ya. Oke, Udah jelas nggak suaranya? gas, gas. Udah, Gas ya oke. teman-teman. Oke, Iya, langsung aja ya Kak Farah ya. iya. Jadi Kak Farah, Kak Farah ini kan identik banget ya. Kayaknya kalau aku tuh, kalau ingat disebutin nama Kak Farah tuh langsung ingatnya Kak Farah ini aktivis banget lah, dakwah banget gitu, Masya Allah gitu kan ya. Karena sungguh luar biasa gitu. Nah ini cocok banget, makanya cocok banget nih kita ngomongin soal syiar dakwah ini ke Kak Farah. Udah ke ahlinya kan ya, gitu istilahnya. Oke Kak Farah, pertanyaan pertama, jadi Kak, ya kita ngomongin dakwah. Nah, sebenarnya dakwah itu apa sih Kak? Makna dari dakwah itu apa? Dan kenapa Iya. kita harus berdakwah? Mm-mm. Ya, terima kasih Sarah. Memang ini sangat menarik ya. Sebelum baiknya, memang sebelum kita itu melakukan sebuah aktivitas, baiknya itu kita mengetahui dulu makna dari aktivitas yang akan kita yang akan kita laksanakan. Jadi ini misal kalau kita mau berbuat sesuatu, baik yang kita itu mencari tahu dulu nih aktivitas ini artinya itu apa sih gitu. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menentukan langkah kita ke depan. Dan ketika memang kita sudah menentukan langkah ke depan, maka kita akan punya sebuah reason yang kuat. Gitu. Kalau kita berbicara tentang dakwah, maka kita akan punya reason yang kuat. Kenapa sih kita harus berdakwah? Dan nanti seperti apa kita harus menghadapi tantangan dari dakwah itu sendiri. Nah, maka dakwah itu adalah suatu ajakan, yang dimana aktivitasnya ini adalah menyeru, menyampaikan, kemudian atau nih ibarat kayak kita nge-invite orang lain biar dia itu mau join. Karena apa? Karena interest sama Islam. Dan di situ ada aktivitas yang namanya invite ini adalah aktivitasnya adalah dakwah gitu. Jadi ibarat kita itu seperti sales Islam gitu yang mempromokan Islam kemana-mana gitu. Nah ini sejalan dengan Quran surat 41 ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal soleh. Jadi kalau teman-teman itu membaca di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fusilat itu dikatakan bahwasannya artinya apa, dakwah itu tidak hanya wajib bagi orang yang didakwahi saja atau tadi yang kita sharing kebaikan gitu kan, tetapi dakwah itu juga harus diaplikasikan di dalam kehidupannya dia sendiri, di dalam dirinya sendiri. Jadi sinkron antara dirinya, apa yang dia sampaikan dengan orang lain, sehingga apa, kita itu tidak termasuk orang-orang yang dikatakan omdo gitu ya, talking more no action gitu. Sedangkan talking sendiri itu sebenarnya juga dibutuhin, dan talkingnya ini berupa apa? Dakwah. Actionnya ini adalah apa? Actionnya ini adalah aplikasi kita, aplikasi dari dakwah itu di dalam kehidupan kita. Contoh nih, pacaran tuh haram loh, riba nih haram. Kalau tadi dikatakan oleh Rahma gitu ya, bahwasannya zina tuh haram gitu. Ternyata si Fulan ini menjadi pelaku dari maksiat itu. Misalnya gini, oh aku nggak pacaran kok, cuma TTM gitu ya, kita buka dengan bismillah, kita akhiri dengan astagfirullahaladzim gitu. Oh aku ini nggak pelaku riba kok, cuma 0,00001% aja riba yang aku pakai gitu. Nah artinya apa, di Quran surat Al-Fusilat ini mengingatkan kita sebagai para pengemban dakwah itu agar apa, dakwah itu juga diterapkan di dalam kehidupannya juga, tidak hanya disampaikan tetapi juga kita belajar menerapkan dari apa yang kita sampaikan sendiri gitu. Nah ternyata dakwah itu nggak cukup, kita itu melakukan dakwah sendirian gitu. Sebagaimana di Quran surat ketiga ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menyeru kepada kebajikan itu adalah ibarat kita ini sebagai followingnya Al-Quran dan sunnahnya Rasul gitu kan. Jadi ketika kita ini sudah menjadi following, maka kita akan dengan senang hati menjadi tim buzzernya untuk apa, memviralkan apa-apa tadi yang dicinta Allah dan apa yang dibenci Allah gitu. Jadi Quran surat Al-Fusilat itu juga mengingatkan kita untuk sebelum kita melakukan maksiat, agar kita itu berpikir 1000 kali lipat lagi untuk melakukan maksiat itu gitu. Jadi apa? Jadi kita itu tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Karena tadi kita itu termasuk orang yang membagi kebaikan, menyampaikan kebaikan, sehingga itu menjadi cambuk juga ya bagi diri kita sendiri gitu. Nah maka apa, dakwah itu tidak bisa kita sendiri gitu, akan sangat susah. Maka dibutuhkan dakwah itu berjamaah
yang dimana kita dakwah berjamaah ini semata-mata untuk memang menerapkan, menjalankan dari mengaplikasikan dari surat Al-Fusilat ini, surat Al-Imran ayat 104 ini. Jadi begitu, Sarah. Oke, itu ya teman-teman tentang makna dakwah gitu, Masya Allah. Terus yang selanjutnya nih Kak, tadi kan kita udah ngomongin soal Muslim Berjuang nih sama Kak Rahma ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak gambaran yang tepat itu? Saya udah ada contoh yang real gitu di kehidupan nyata tentang seorang Muslim pejuang gitu. Misalnya dulu para sahabat siapa gitu yang menginspirasi atau ilmuwan segala macam Kak, boleh? Iya, jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya karakter pengemban dakwah di zaman dahulu itu seperti apa gitu. Jadi karakter para pengemban dakwah atau karakter muslimah pejuang di zaman Rasulullah itu sebenarnya sudah digambarkan sama Allah melalui Al-Quran gitu. Nah, kalau di sini tadi kita berbicara tentang muslimah pejuang hits gitu kan zaman Rasulullah. Maka kita bisa melihat contoh Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar ini memiliki 3 karakter. Karakter yang pertama itu adalah penuh ketakwaan dan bangga identitasnya sebagai seorang muslimah gitu. Maka di saat para penguasa Quraisy itu memusuhi Islam, maka Asma binti Abu Bakar itu justru menyatakan keimanannya. Artinya apa? Masuk Islam dalam usia 14 tahun. Maka Asma dengan penuh ketakwaan siap menolong dakwah Rasulullah. Kemudian karakter yang kedua yaitu karakter anti mainstream, berani karena Allah. Di saat penduduk Mekah itu mengikuti penguasa Quraisy, maka Asma binti Abu Bakar ini berani berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Artinya apa gitu? Masyarakat sekitarnya meskipun pendapatnya itu dominan, tetapi ketika memang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan apa tadi yang dicinta Allah, maka Asma pun berani mengutarakan apa sih sebenarnya yang Allah inginkan gitu. Maka Asma dengan penuh keberanian tanpa ada sedikit rasa gentar, bahkan siap mengorbankan nyawanya untuk mensuplai makanan ke Guasur. Untuk siapa? Untuk ayah dan Rasulullah yang saat itu sedang bersembunyi dari kejaran para penguasa Quraisy gitu. Ibarat kayak jadi buronan gitu kan pada saat itu Rasulullah sama ayah Asma binti Abu Bakar ini. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui peran Asma itu sangat luar biasa dalam menolong dakwahnya Rasul. Nah, maka karakter yang ketiga yaitu apa? Cerdas, kreatif, dan komunikatif. Asma binti Abu Bakar ini tentu memiliki kecerdasan, kekreativitasan, kekomunikatifan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari, coba bayangin ya teman-teman ketika memang Asma ini sedang bersembunyi, mengirimkan makanan ke Guasur untuk ayah dan Rasulnya, tetapi Asma ini misalnya kalau ditanya orang nih, Asma mau kemana gitu, mau ngasih makanan ke siapa, ke Rasulullah, ke ayahnya gitu kan, udah akhirnya Rasulullah itu sangat mudah sekali didetek gitu kan oleh para penguasa Quraisy gitu. Jadi perlu menyusun sebuah strategi gitu. Jadi butuh pengorbanan pemikiran gitu untuk mencurahkan bagaimana ya agar Asma itu bisa tetap memberikan makanan ke Guasur, sehingga Asma itu berstrategi agar hewan tunggangannya tidak meninggalkan jejak, sehingga Rasulullah dan ayahnya itu tidak diketahui oleh musuh gitu. Nah, kalau contoh lain nih, itu tadi ya di pejuang muslimah hits di zaman Rasulullah. Kalau di masa kegemilangan emas Islam pada saat itu, kita bisa melihat sosok Fatimah Al-Fihri. Yang kita tahu sendiri, Fatimah Al-Fihri itu adalah seorang yang kaya raya gitu kan, ibarat konglomerat di zaman saat itu. Tetapi namanya orang kaya ya, pasti kekayaannya itu melimpah, warisannya banyak gitu. Nah, pada saat itu Fatimah Al-Fihri mendapatkan warisan. Nah, semua harta warisannya ini diberikan untuk apa? Diberikan untuk membangun sebuah universitas pada saat itu, yang dimana universitasnya ini lebih dulu didirikan jauh sebelum Maroko, Al-Azhar, Kairo gitu. Jadi ini adalah universitas pertama. Nah, kalau kita berpikir apa sih yang menggerakkan Fatimah Al-Fihri ini bisa sampai mengorbankan seluruh hartanya di dalam pendidikan Islam gitu kan, karena ya memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Rahma, bahwasannya ya semata-mata tujuan hidupnya itu adalah apa? Beribadah gitu. Jadi ketika memang kita sudah paham esensi kehidupan kita hidup di dunia ini seperti apa gitu, insya Allah kita akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas dakwah gitu, Sarah.
Ya teman-teman, insya Allah di sini akan ada gitu penerus dari Asma binti Abu Bakar, juga tadi Fatimah Alfiri ya di sini insya Allah. Nah, terus Amin. Kak, kita akan lebih spesifik nih ngomongin soal dakwahnya ya. Kan kakak aktivis dakwah banget nih kayaknya masih kampus ya, bahkan sampai sekarang gitu. Pas udah lulus pun masih aktif, alhamdulillah. Nah, boleh sharing nggak kak, misalnya ada pengalaman tentang dulu pas dakwah di kampus kayak gimana? Gitu. Ada yang berkesan kak buat kakak sama pengalaman itu? Pengalaman ya, sebenarnya aku tuh orangnya paling males kalau udah ngomongin masa lalu gitu, Sarah, karena ya masa lalu aja gitu, tapi masa lalu itu adalah pelajaran berharga yang dari situ kita itu bisa mendapatkan arti kehidupan, sehingga masa lalu itu adalah pelajaran berharga yang mungkin tak ternilai ya. Jadi kalau ada kesalahan di masa lalu itu ya kita tidak boleh mengulangi itu lagi gitu. Nah, kalau ditanya soal pengalaman ya, pertama mungkin dari ini ya, sejak maba, teman-teman kalau ospek jurusan gitu, itu kan full ya dari pagi sampai malam, sampai sore gitu. Nah, waktu itu jurusanku kebetulan ospeknya dari Senin sampai Minggu, dari jam 5 pagi sampai jam setengah 6 sore. Nah, padahal aku sendiri itu sudah punya komitmen untuk tadi belajar Islam rutin 1 minggu 2 jam, 1 kali pertemuan, dan sehingga apapun kesibukannya itu harus diluangkan untuk ngaji Islam. Nah, kalau melihat kegiatan ospek yang sedemikian rupa gitu kan, akhirnya nggak ada celah nih gitu kan, kapan aku mau mengkaji Islam, masa mau di tengah malam gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk apa, kabur dari ospek waktu itu. Jadi kabur, waktu Jumatan kabur, terus akhirnya sudah kembali 2 jam kemudian kemudian panitia ternyata di situ tuh sudah rame, kayak sudah diumumkan nih anak hilang gitu dengan ciri-ciri kayak gini. Jadi pas aku datang ke kampus itu, oh ini ada ya, oh kamu ya yang hilang gitu. Jadi panitia itu udah heboh. Terus akhirnya masuk ke kampus, terus masuk ke kampus, masuk ke kelas, terus nggak lama kemudian Komdis, tahu Komdis kan yang suka bagian marah-marah itu loh. Nah, Komdis itu masuk, tiba-tiba banting buku tugas kita, terus kalian hari ini tuh keterlaluan, terlambatnya itu 1 jam lebih gitu. Nah, aku kan merasa banget ya gitu, karena aku pikir kalau teman-temanku paling kalau terlambat itu ya cuma 15 menit gitu loh, nggak sampai 1 jam gitu kan. Akhirnya, wah aku merasa banget nih, akhirnya dihukum lah. Tugas yang harusnya tugas akhir harus dikumpulkan pada saat itu juga, 2 jam kemudian. Nah, pada saat itu aku baru dapat 20 tanda tangan. Teman-teman udah dapat 40, kemudian 30 tanda tangan. Harus ngumpulin 90 tanda tangan. Akhirnya apa? Ya Allah, aku jangan bikin gara-gara lagi deh. Kamu jangan bikin gara-gara lagi. Akhirnya qadarullah, pertolongan Allah juga, justru satu kelas itu yang selesai adalah cuma aku sama temen deketku aja yang selesai gitu. Akhirnya disuruh maju. Itu udah nyelesain tugas juga dimarahin juga, kamu kenapa kok bisa gitu katanya, sedangkan teman-teman lu nggak bisa, katanya alasannya karena makan, karena sholat dulu gitu. Jadi itu kemudian kalau dari segi waktu zaman-zaman di Hima di BEM itu sempet juga dijadiin sebagai fotografer utama di konser, di sebuah konser yang konser itu emang konser terbesar di di jurusanku waktu itu. Nah, kemudian aku malah ibarat nanya ke temanku, loh kamu kok ngebiarin gitu kan kalau aku tuh jadi fotografer, karena waktu hari penentuan aku tuh ada ngaji Islam gitu kan, jadi nggak bisa datang juga, akhirnya menerima gitu kan. Loh gimana ini, nggak mungkin kan aku tuh datang jadi fotografer di konser, di panggungnya lagi deh gitu kan, jadi kayak impossible banget. Akhirnya dari situ aku nggak datang juga konsernya, terus mulai rame lah besoknya ditanya kenapa deh kok kamu nggak datang dan lain sebagainya. Akhirnya aku jelasin sebenarnya Islam itu punya loh aturan gitu kan, apa sih hukumnya konser, seperti apa sih hukumnya interaksi antara laki perempuan. Jadi disampaikanlah di situ. Nah, nggak lama kemudian adalah acara BEM itu mau ke luar kota, kayak misalnya kayak mau ke puncak gitu kan. Nah, aku kan juga nggak mungkin ikut lagi gitu kan. Jadi itu sangat beruntun yang akhirnya waktu itu sempat disuruh ngadep ketua BEM, wakil ketua BEM, bendahara dan lain sebagainya, dan akhirnya jadi rame lah gitu kan di sebuah fakultas gitu, bahwasannya aku tuh nggak bisa memang mengikuti sebuah acara yang
di situ itu sebenarnya nggak ada ridhonya Allah gitu. Tidak sesuai dengan apa yang tadi dicinta Allah dan dibenci Allah gitu. Jadi begitu Sarah, pengalaman ya. Jadi mungkin akhirnya kita itu bisa mengambil pelajaran bahwasannya dakwah itu tidak bergantung kepada mayoritas, sekalipun minoritas. Tapi selama di situ ada kebaikan dan kebaikan itu berasalnya dari Allah, gitu kan, maka kita harus berpegang teguh terhadap kebaikan itu sendiri, gitu. Meskipun mayoritas itu tidak mendukung, tapi yakinlah ketika memang kita itu sudah menyeru apa yang dicinta Allah, apa yang dibenci Allah, maka ya kita harus berpegang teguh atas itu, gitu. Oke. Ini kok panjang banget ya kayaknya teman-teman ceritanya. Semoga tadi tidak inspirasi gitu ya. Semoga forum ini kalau misalnya kita teruskan, semoga tidak menjadi forum curhat kafara nasional gitu ya. Kafara nasional. Ini curhat gitu ya kafaran teman-teman. Gak apa ya, didengerin aja. Semoga jadi pahala buat teman-teman kan dengerin curhat hati seorang kafara gitu ya. Iya, begitulah ya. Kalau misalnya mau mau dengar kisahnya lebih lanjut, boleh nanti japri aja ya Kak Kafara. Kita nggak mungkin 1 jam di sini nggak bisa untuk isinya oleh cerita Kak Kafara. Gitu. Karena kita terbatas oleh waktu juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu kali ya obrolan kita sama Kak Rahma tadi, juga sama Kak Kafara juga. Sekarang kita mau mulai masuk sesi tanya jawab. Boleh teman-teman siapin ya pertanyaannya. Oke. Tadi kan udah Masya Allah banget ya apa yang disampaikan Kak Rahma sama Kak Farah. Semoga juga bisa menginspirasi lah dan akhirnya membuka wawasan kita gitu tentang tadi peranan muslim, terus juga tentang aktivitas dakwah. Gitu. Nah sekarang boleh nih teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh lewat chatroom atau kalau mau kalau mau nanya langsung lewat video juga boleh. Nyalain aja mic-nya gitu. Kak mau tanya. Oke. Itu siapa ya? Kak Latifia ya? Latifia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ajeng, saya mahasiswi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mau tanya, kan dakwah kan butuh ilmu yang banyak. Lah saya kan itu kan masih awam, masih fakir ilmu gitu lah. Lah itu gimana cara dakwah? Yang benar gitu buat saya gitu. Ya udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk lagi satu pertanyaan, nanti aku bacain ya setelah tadi. Terus satu lagi deh teman-teman, satu lagi yang mau tanya boleh lewat video atau mau chat boleh. Aku Kak mau tanya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Andira dari Universitas Lampung. Kebetulan jurusannya sama biologi kayak Kak Farah. Jadi mau nanya nih Kak, kan kalau misalnya di kampus ya, itu kan dakwahnya itu ke banyak orang gitu ya, kayak di BEM, terus di mana ya, Rois dan apapun gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh sebagai pengemban dakwah nih yang udah memegang teguh, tapi masih aja gampang keikut dengan lingkungan itu. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya kita pengen tetap berpegang teguh tapi tidak tidak dianggap orang yang eksklusif gitu. Oh iya. Ya, gitulah Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya. Oke, makasih ya. Tadi Kak Ajeng, Kak Niken, sama ini satu lagi ada dari Umi Nafilah. Nah, tadi kita jawab dari pertanyaan Kak Ajeng dulu aja kali ya. Boleh dari Kak Farah dulu deh. Nanti boleh ditanya juga sama Kak Rahma. Boleh Kak Farah jawab dulu pertanyaan Kak Ajeng. Masih ingat pertanyaannya Kak? Iya, bisa dibacakan ulang mungkin ya. Oke. Ini tadi Kak Ajeng nanya, intinya ya, gimana sih kita tuh bisa dakwah padahal kita masih fakir ilmu lah istilahnya. Ya, Bismillah ya. Kita di sini juga adalah orang-orang yang sedang belajar untuk memperdalam Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman nanti yang lainnya juga mau menambahkan jawaban, mau sharing juga boleh. Silakan dinyalakan videonya aja sama di unmute.
gitu. Jadi gimana nih caranya kalau kita itu mau dakwah tapi kita masih pakai ilmu gitu kan. Maka ingatlah bahwasannya apa, Rasulullah dulu itu juga dakwanya itu satu ayat, kemudian door to door, person to person gitu. Artinya apa? Meskipun kita itu taunya cuma satu ayat gitu kan, maka sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Nah, tetapi apa? Jangan kemudian akhirnya kita sudah merasa puas nih dengan oh ya udah nih, oh ya kan nggak apa-apa kalau dalam Islam tuh satu ayat aja ya udah, terus akhirnya kita itu dakwah itu apa? Misalnya dakwanya itu untuk hulu fisil mikafa itu aja terus, atau misalnya nih dakwanya tentang sholat aja terus gitu kan. Nah, maka kita juga harus mempelajari nih Islam itu secara keseluruhan gitu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya oleh Rahma, jadi Islam itu tidak bisa kemudian kita hanya mempelajari dari satu aspek gitu. Maka tadi kita harus kembali kepada ayat Al-Quran, Al-Baqarah itu yang menjelaskan bahwasanya tadi kita harus masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Maka sambil kita itu punya satu ilmu tadi nih, satu hadis, satu dalil nih, kita mempelajari yang lainnya. Sehingga nanti ketika teman-teman itu bertanya kepada kita, atau misalnya kita mau menghadapi persoalan diri kita, keluarga, masyarakat, bahkan sampai tataran di lingkungan kita, skup wilayah yang besar gitu, maka kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap Islam gitu. Kenapa? Karena kita tadi sudah mempelajari. Jadi ibarat kalau di Islam itu nggak ada kata terlambat, yang ada itu adalah orang yang mau atau nggak mau gitu. Jadi kalau kita itu mau belajar Islam, maka ya kita akan memantaskan diri gitu, terus mengejar gitu. Jadi nggak merasa cukup dengan ilmu yang dia sudah punya gitu. Karena orang baik itu nggak ada ujungnya, ibarat ya kita itu terus memperbaiki diri. Kalau Rahmat tadi katanya memantaskan diri gitu ya. Ya kita selama hidup itu adalah memantaskan diri, memperbanyak ilmu. Jadi tetap semangat untuk belajar gitu. Oke, Kak Rahma boleh nambahin, Kak? Iya, dakwah tapi ilmunya masih kurang. Sebenarnya sama sih yang kayak disampaikan Farah, bahwa dakwah itu ya emang dakwah itu bertahap. Tapi bertahapnya dalam artian kita kan aturan Islam kan banyak ya, mengatur seluruh kehidupan kita. Nggak mungkin kita sekali belajar Islam sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita langsung menguasai semua aturan Islam, ilmu Islam. Ada banyak sekali, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Nah, caranya gimana? Tahapannya itu adalah kita pelajari yang bisa kita pelajari, lalu kita amalkan. Setelah itu sudah kita lakukan, pelajari lagi yang lain, amalkan lagi. Pelajari lagi, amalkan lagi. Jadi itu terus. Jadi dakwah itu sebuah proses. Dalam rangka kita, dakwah kan menjadi salah satu aturan Allah bagi kita kan ya. Jadi dakwah itu proses, bagaimana cara kita taat kepada Allah sepenuhnya. Bertahap memang. Ya gitu Kak, aku mau nambahin dikit lah ya. Ini teman-teman, kalau menurut aku juga, dari yang aku pahami gitu ya, mau sebanyak apapun ilmu kita, bahkan para ulama deh gitu ya, para ulama, para ustadz, walaupun sudah begitu banyaknya ya ilmu-ilmunya gitu, para imam mazhab juga dulu luar biasa ilmunya gitu, tapi mereka tetap merasa kurang gitu ilmunya. Jadi memang ilmu yang Allah ini emang luas banget teman-teman. Kita mau belajar segimanapun, ya tadi nggak ada manusia yang sempurna, kita punya keterbatasan. Jadi jangankan kita, misalnya kita lihatlah para ulama-ulama itu ya, walaupun tadi ilmunya udah tinggi, tetap merasa fakir ilmu, tapi kan bukan berarti mereka jadi berhenti belajar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang fakir ilmu, semua manusia juga ya fakir ilmu pada dasarnya gitu. Cuma tadi siapa yang mau belajar, siapa yang mau pintar gitu ya, siapa yang mau maju, nah itu dia yang akan dapat. Ya gitu mungkin teman-teman ya. Oke. Kita balik lagi ke Kak Ajeng. Kak Ajeng kira-kira udah terpuaskan belum jawabannya? Itu Kak masih mau tanya lagi. Apakah dakwah itu cuman hanya di masjid atau ya di masjid itu aja? Oke. Mungkin bisa dijawabnya singkat aja ya Kak Farah, Kak Rahma. Biar nanti kita langsung ke pertanyaan Kaniken sama tadi ada Umi Nafilah juga nanya. Iya. Apakah dakwah itu di masjid aja? Ya, memang di masjid itu adalah aktivitas yang memang membawa kebaikan, di mana kita sharing happiness, kemudian sharing kindness itu ya memang terjadi di masjid. Tapi dakwah
ketika kita berbicara dakwah, maka tidak harus ada di masjid. Dimanapun bisa dakwah, kecuali di kamar mandi ya. Jangan sampai kemudian kita ngobrolin dakwah nih kemana, ke kamar mandi gitu. Tapi dakwah itu ya bisa di rumah, kemudian bisa di suatu tempat yang memang di situ kita bisa menyampaikan dakwah Islam gitu. Tidak hanya terbatas pada skup masjid saja gitu. Gitu, Sarah. Oke, Kak Rahma, mungkin mau nambahin lagi? Ya, yang namanya dakwah itu nggak terikat sama tempat. Dakwah itu intinya menyampaikan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, ke siapapun, itu juga dakwah namanya. Intinya dia nggak harus di tempat apapun, nggak harus ke siapapun, tapi kapanpun itu, ketika kita menyampaikan kebaikan, itulah dakwah. Itu ya Kak Ajeng ya, semoga jawabannya bisa tadi memuaskan dan bisa jadi inspirasi juga ya untuk semangat lagi nuntut ilmunya sama teman-teman yang lain juga ya, jangan mau kalah. Oke, terima kasih ya Kak Ajeng udah nanya. Oke, kita ke pertanyaan dari Kaniken nih. Tadi Kaniken nanya gimana dakwahnya biar nggak eksklusif gitu ya Kak ya. Oke, bisa dijawab sama siapa mau duluan? Kak Rahma deh sekarang, boleh duluan. Dakwah biar kita nggak eksklusif. Sebenarnya itu susah-susah gampang sih kalau menurut saya ya. Karena memang dalam kondisi sekarang, di mana orang-orang sekarang itu mayoritasnya adalah orang-orang yang nggak melakukan aktivitas dakwah, bahkan orang-orang yang jauh dari aktivitas dakwah, memang akan terlihat bukan eksklusif, berbeda ketika kita melakukan aktivitas dakwah. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti terjadi ketika ada kumpulan orang yang nggak melakukan aktivitas dakwah, tiba-tiba kita datang, kita melakukan aktivitas yang berbeda dari mereka, sudah pasti kita akan menonjol. Tapi sebisa mungkin bagaimana caranya kita nggak jadi eksklusif, kita dalam melakukan aktivitas dakwah, kita melakukannya dengan aktivitas pemikiran. Artinya dakwah itu bukan kita sekedar menyampaikan terus maksa orang buat terima. Bukan sekedar kita sampaikan pendapat kita apa, terus mengatakan bahwa pendapat orang itu salah. Tapi berdakwah itu salah satunya adalah dengan cara kita membuka diskusi. Islam kan diturunkan Allah kepada Rasulullah kan dalam bentuk pemikiran ya. Dalam bentuk pemikiran artinya bukan sesuatu yang bisa dihafalkan. Kita nyampaikan ke orang, terus maksa orang buat hafal. Tidak. Islam itu bentuknya pemikiran. Artinya kita harus mendiskusikannya, kita harus melogikakannya, biar yang kita sampaikan dakwah kita itu bisa paham. Jadi kalau buat saya bisa membuat dakwah kita itu bukan dakwah yang eksklusif adalah dengan kita membuka forum dakwah itu harus forum dua arah. Dari kita sama dari objek yang kita sampaikan. Oke. Para boleh nambahin? Mungkin sekalian tips and trick lah Kak, boleh kalian gimana sih biar dakwahnya itu tadi merangkul bukan memukul dan bisa nggak eksklusif gitu. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasanya dakwah itu bukan untuk mencari penerimaan, bukan untuk mencari sebuah mayoritas sehingga kita menjadi orang yang dirangkul, banyak teman, dikenal, dan lain sebagainya. Kalau kita mengingat dakwahnya Rasulullah ya, Rasulullah aja yang ibarat sudah dijamin gitu kan, masuk surga, seseorang yang maksum, bebas dari dosa, itu ketika menyampaikan dakwah Islam aja masih dianggap seperti orang gila gitu kan, bahkan dilemparin batu, diasingkan. Nah itulah tantangan dakwah Rasulullah gitu. Nah ibarat apalagi kita gitu kan, apakah di Quran ini misalnya ada nih Sarah masuk surga gitu kan, kemudian teman-teman yang lainnya disebutkan namanya di dalam Al-Quran gitu ya, dijamin masuk surga, nggak ada kan. Artinya apa? Berarti tantangan dakwah kita itu akan mungkin lebih besar gitu kan, sehingga apa, ketika baru aja ibarat baru mau ngomong sudah dikatain ini ekstrim, baru mau ngomong belum ngomong ya kan, ya itulah dakwah gitu kan. Tapi yang jelas di sini ada sebuah tips gitu kan untuk dakwah, sehingga kita pun dakwah itu tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah narasi gitu ya, kayak kita itu baca sebuah teks gitu, akhirnya orang mau puisi atau mau apa gitu kan. Jadi ada tipsnya nih. Yang pertama mungkin bagi teman-teman juga bisa, ini tips dari aku sendiri ya,
Pertama itu kita bisa kepoin dulu Allah. Jadi kita stalkerin dulu bentuk cintanya Allah ke kita, dan cinta kita ke Allah itu seharusnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita itu berbicara tentang bentuk cinta Allah ke kita itu seperti apa, maka cinta Allah itu berupa apa? Ada 3 hal, ampunan, ridho, dan pahala gitu. Teman-teman bisa cek di surat ketiga ayat 31 gitu. Nah, maka untuk meraih ridho dan pahala Allah gitu kan, kita kan butuh ilmu. Nah, ini ilmu ini yang kemudian harus senantiasa kita pelajari. Bahkan mungkin cara dakwah aku, cara dakwah Sarah itu berbeda dari segi apa, cara penyampaiannya. Oh, misalnya nih, kalau aku ini biasa orang yang mungkin pakai bahasa Jawa gitu kan. Tapi kalau misalnya Sarah nih pakai bahasa orang Jakarta gitu. Nah, itu perlu masing-masing dari diri kita yang pelajari dengan caranya apa, dakwah. Nah, maka untuk meraih ridho dan pahalanya itu kita butuh sebuah petunjuk, dan Allah itu sudah memberikan petunjuk ini berupa Al-Qur'an. Nah, kalau teman-teman ada yang mengikuti kelas sebelumnya nih, kelas Nuzulul Quran, di situ diterangkan bagaimana Allah itu menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah. Nah, maka pada saat itu pun Rasulullah juga memulai dakwah itu di suatu forum kajian kecil, di mana itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka di sanalah Rasulullah itu menanamkan akidah Islam sebagai apa? Pemikiran para sahabat. Akhirnya pemikiran ini berhasil menancap kuat, dan pada saat itu para sahabat itu menjalankan perintah langit dengan jadi apa? Jadi konten kreator dakwah, sama yang teman-teman lakukan seperti sekarang gitu kan. Apakah kemudian teman-teman itu kesusahan gitu kan menggunakan Instagram? Apakah teman-teman kesusahan menggunakan sosial media lainnya? Tentu teman-teman sangat leluasa gitu. Nah, sama Rasulullah itu juga begitu. Pada saat itu terus melakukan dakwah itu secara terang-terangan. Nah, apakah kemudian sekarang itu teman-teman juga merasakan betapa susahnya ikut kajian? Akhirnya misalnya gini, aku nih mau ikut kajian sekolah Ramadan, harus pergi ke Gua Sur dulu nih gitu kan, biar nggak diserang, biar nggak diapakan, enggak. Tapi teman-teman itu memiliki keleluasaan yang sangat luar biasa gitu. Dan kemudian dakwah ini terus berlanjut hingga apa? Rasulullah itu hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, pada saat itu karena Al-Quran sudah turun secara sempurna, maka di Madinah itulah ditegakkan sebuah aturan yang memang aturan itu berasal dari Al-Quran, menerapkan tadi seluruh apa yang dicinta Allah dan apa yang dibenci Allah. Sehingga disitulah pertama kali berdiri sebuah negara daulah Islam. Maka bentuk cinta Allah ke kita itu seperti apa? Tidak hanya sekedar personal, keluarga, masyarakat, bahkan sampai tataran wilayah itu Allah ngasih bentuk cintanya. Nah, terus bentuk cinta kita ke Allah itu seperti apa gitu kan? Cinta kita ke Allah itu adalah kita sebagai hamba Allah itu adalah orang yang harus menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Ridho terhadap segala perintah dan ajaran Rasulullah gitu. Nah, kemudian tips yang kedua, jangan sampai akhirnya kita itu menjadi bucin dunia gitu kan, budak cinta dunia, tapi harus menjadi muslimah pejuang yang bervisi akhirat. Lah, kenapa kok nggak boleh gitu kan? Karena ini mampu menjadikan ketaatan kita yang seharusnya itu diniatkan untuk ibadah, tetapi apa? Digunakan untuk mendapatkan sekeping dunia atau untuk menunjang kesuksesan kita di dunia. Misalnya nih, sholat tapi untuk skripsi, ikut taklim, ikut kajian, tapi untuk mendapatkan sertifikat nih Kak, buat SKP kuliah gitu kan. Dakwah tapi untuk eksistensi, biar viral gitu. Nah, kalau kita itu sudah ambis sama namanya dunia gitu kan, maka ibadah pun akhirnya terbelokkan untuk meraih dunia. Nah, maka di suatu saat, di hari akhir, kalau kita itu akan bertanya, ya Allah, bukankah aku itu sudah sholat setiap hari gitu kan, sudah rajin ikut kajian kesana kemari gitu kan, sudah banyak yang dikorbankan untuk dakwah. Kemudian Allah menjawab, bukankah kamu sholat untuk skripsi, bukankah kamu itu ikut taklim untuk mendapatkan sertifikat, kemudian bukankah kamu dakwah itu untuk mendapatkan eksistensi. Nah, maka sudah kusegerakan kenikmatan itu di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat gitu. Nah, kalau Allah sudah berkata seperti itu, maka kita bisa apa gitu kan. Maka sesungguhnya Allah itu tidak suka dicampur-campur dalam urusan ibadah dengan urusan dunia. Karena apa? Ini bisa merusak amalan kita di dunia. Maka dakwah itu sebenarnya bukan pilihan, tapi konsekuensi atas syahadat kita. Tetapi untuk menjadi seorang intelektual, akademisi, atau kita ahli di bidang-bidang tertentu, itu adalah sebuah pilihan. Maka kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua pilihan kita gitu. Nah, ketika kita sudah memahami tips dakwah ini, akhirnya apa? Gimana caranya biar nggak eksklusif? Itu sebenarnya diri kita yang bisa jawab. Kenapa? Karena dakwah misalnya di UNER itu berbeda dengan
mahasiswa yang ada di Lampung, mahasiswa yang ada di Makassar, mahasiswa yang ada di Papua, karakternya itu berbeda-beda gitu kan. Tetapi ketika kita sudah berusaha terjun di dalam dakwah, maka akhirnya kita bisa melihat, oh ini nggak bisa nih kalau orang ini pakai cara bahasa yang kemudian tinggi, bahasa yang kasar, bahasa yang seperti apa. Nah itu akhirnya kita mencoba memahami umat gitu, dengan kita sering terjun di dalam dakwah itu sendiri. Gitu. Mungkin Kak Rahma, ada yang mau ditambahin lagi Kak? Biar lebih Sudah mantap cukup lagi. jelas kali ya. Ya, cukup jelas. Oke, jadi cukup ya kalau dari Kak Rahma. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga, mungkin ada pengalaman. Ini tadi ada yang tanya, Sarah, dari Apa? Mirnawati Ya, di nanti chat Kak. tuh. Oh ya. Kita selesaiin dulu yang Niken ini. Teman-teman ada yang mau sharing? Kalau enggak, aku nambahin dikit lah ya. Ini berdasarkan cerita teman aku sih. Jadi aku punya teman. Kalau ini kan aku tambahin ya. Kan Iya, nggak apa-apa. Jadi aku punya teman. Dia juga aktif banget dakwahnya. Masya Allah. Tapi aku lihat dia emang tipe orang yang friendly gitu. Dia bukan tipe yang hanya mainnya dengan teman-teman yang sesama aktivis dakwah aja gitu. Tapi dia merangkul teman-teman yang lain gitu ya. Yang walaupun teman-teman yang lain tuh bukan aktivis dakwah gitu, bahkan nggak kenal Islam gitu ya, tapi dia tetap rangkul gitu. Rangkul dalam makna dia tetap ajak ngobrol gitu, tetap berusaha untuk mendekatkan diri lah istilahnya. Karena dakwah ini kita sampaikan bukan untuk teman-teman aktivis dakwah kita aja gitu, teman-teman yang emang udah satu jalan sama kita, tapi dakwah ini lebih dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang belum kenal sama Islam. Aku yakin di luar sana teman-teman kita maaf belepotan, banyak teman-teman kita di luar sana itu yang sebenarnya pengen loh jadi baik gitu, cuma mereka minder, mereka merasa gengsi gitu kalau misalnya dekat-dekat sama orang yang aktivis dakwah. Tapi teman aku ini dia bisa mematahkan itu gitu, bisa mematahkan asumsi kalau misalnya aktivis dakwah itu saya anak LDK anak LDF itu ya tadi cuma mainnya sama mereka aja gitu. Jadi tadi mungkin kita bisa memahami teman-teman kita dari sekadar mungkin mulainya dari sekadar curhat gitu, ngobrol-ngobrol, ngomongin hal-hal nggak penting gitu, sampai akhirnya nanti kita pelan-pelan untuk tadi masukin nilai-nilai dakwah Islam di dalam obrolan kita. Jadi mereka juga lama-lama akan open mind juga gitu. Mungkin itu kali ya sedikit cerita dari inspirasi yang aku dapat dari teman aku ini. Semoga bisa membantu ya Kaniken. Kira-kira Kaniken gimana? Udah ngerasa ini belum? Cukup? Udah Kak? Udah ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Makasih ya Kaniken udah tanya. Oke, kita lanjut tadi ada pertanyaan dari Umi Nafilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi ini adalah alumni Unmul Jember. Tadi disampaikan jika harus dengan dakwah jamaah, sekarang kan jamaah atau harokah itu banyak banget di sekitar kita. Kira-kira jamaah yang seperti apa yang kita ikuti ya Kak? Itu pertanyaan dari Umi Nafilah. Kira-kira Kak Rahma deh, Kak Rahma jawab dong. Duluan. Jamaah seperti apa yang paling baik kita ikuti? Sebenarnya kalau soal memilih jamaah, antara di Indonesia kan ada banyak sekali jamaah ya. Ada banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang antara satu dan yang lainnya itu memang jelas perbedaannya. Nah, gimana caranya kita mau memilih satu di antara yang lainnya itu? Kalau buat saya, lihat aja tujuannya. Ketika teman-teman ingin bergabung ke sebuah jamaah, yang teman-teman ingin kan apa? Kalau teman-teman ingin A, cari jamaah yang tujuannya itu A. Kalau teman-teman ingin B, cari jamaah yang tujuannya B. Yang saya perhatikan, perbedaan di antara beberapa gerakan Islam di Indonesia itu lebih ke arah semuanya kurang lebih sama, ingin bagaimana caranya Islam itu menjadi nomor satu di Indonesia maupun di dunia. Tapi mereka menjadi berbeda, berbagai gerakan Islam itu berbeda, karena beberapa punya pandangan berbeda tentang cara untuk merealisasikannya. Nah, itu teman-teman silahkan dilihat sendiri, dicari tahu sendiri yang menurut teman-teman itu yang paling baik gimana. Saya pernah jelasin ke teman, saya ngasih analogi bahwasanya ketika kita ingin mengikuti atau bergabung ke sebuah jamaah itu kan intinya kita ingin bergabung karena kita ingin Islam itu berjaya.
ada suatu masalah yang ingin kita pecahkan. Nah, cara kita memilih jamaah terbaik yang mana? Lihat dari solusi mereka. Solusi apa yang mereka tawarkan ketika kita akan bergabung ke jamaah tersebut. Misalnya, kalau ada suatu masalah, misalnya kita punya rumah kita itu atapnya bocor. Kan cara untuk menyelesaikannya kan ada banyak kan ya. Pertama bisa kita kasih ember di bawah yang bocor itu, biar nanti kalau hujan, airnya nggak masuk. Bisa juga dengan cara kasih lap di bawah yang bocor itu. Atau bisa juga dengan cara gentengnya kita tambal misalnya. Atau bisa juga dengan cara gentengnya kita ganti jadi yang baru. Semuanya sama-sama menyelesaikan masalah, tinggal kita aja yang menilai. Mana sih yang menurut kita yang paling tepat, mana yang paling sesuai dengan masalah yang kita ingin selesaikan. Bisa ditambahkan mungkin sama Farah? Langsung aja Kak, Farah boleh. Oh ya, menambahkan jamaah seperti apa ya yang harus kita ikuti, maka lihatlah sebuah jamaah yang dimana dia itu sikoh itu on the track itu apa, konsisten dalam memegang hukum syara. Artinya apa? Yang didakwahkan itu bukan hanya sebagian syariat Islam, bukan hanya syariat Islam yang membuat kita nyaman, syariat Islam yang memberikan kita keuntungan yang banyak, tetapi yang didakwahkan itu adalah semua syariat Islam, baik di situ mengandung konsekuensi yang sangat luar biasa, yang memberikan dampak luar biasa, tetapi dia tetap sebuah jamaah ini maksudnya ya, sebuah jamaah ini tetap istiqomah untuk menyampaikan suatu kebenaran yang dimana kebenaran ini tadi berasal dari petunjuk yang berupa Al-Quran. Jadi yang didakwahkan itu tidak hanya menyuruhkan satu rukun Islam saja atau satu syariat saja, tetapi yang mengajarkan bahwasannya nih, kalau tadi sempat disinggung sama Rahma ya kan, bagaimana nanti ketika ada orang berzina gitu kan, sedangkan tadi sudah disampaikan orang yang berzina hukumannya itu apa, cambuk. Nah pertanyaannya, siapa nih yang bisa ngejalanin hukum cambuk ini? Apakah kemudian misalnya nih Sarah, nih Sarah nih kayaknya ustazah aku nih kayaknya aku cerita aja deh ke Sarah gitu kan, biar dicambuk sama Sarah gitu. Apakah bisa demikian? Atau misalnya nih di Aceh gitu kan, sudah menerapkan hukum cambuk. Apakah kemudian itu sudah berlaku dan mampu menggugurkan dosa orang pelaku maksiat itu? Tetapi nyatanya tidak. Maka berarti apa? Harus ada sebuah wilayah besar yang dimana wilayah ini menerapkan hukum Islam secara sempurna, menerapkan tadi apa yang dicinta Allah itu secara sempurna. Sehingga apa? Ketika ada orang yang melakukan maksiat, itu hukumnya bisa dilakukan oleh negara gitu. Jadi negara yang memang memiliki wewenang gitu kan untuk menghukumi pelaku-pelaku maksiat ini, dan insya Allah dosanya gugur gitu. Jadi lihatlah sebuah jamaah yang memang di situ istiqomah konsisten untuk berpegang teguh terhadap syariat Islam, sekalipun banyak yang menentangnya. Kalau kita tadi mengingat kisah Asma gitu kan, nggak peduli sekalipun yang menentang itu siapa, penguasanya gitu. Artinya apa? Dakwah Islam itu tidak melihat siapa yang menyampaikan, tidak melihat status, tidak melihat level, tetapi dakwah Islam itu ya untuk kita semua gitu. Begitu Sarah. Kita balikin dulu ya ke penanya tadi. Kak Umi Nafila, kira-kira udah terjawab kan? Oke, katanya syukron Kak, jawabannya mantap, Masya Allah. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tadi udah ada juga yang nanya dari Kak Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Mirnawati. Assalamualaikum, maaf ya Kak. Mirnawati dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang, mau bertanya, bagaimana cara memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk berdakwah dan memulainya harus dari mana, Kak? Oke, bisa dipahami Kak pertanyaannya? Kak Rahma, Kak Farah, gimana? Bisa. Oke. Kak Farah dulu deh, karena udah jawab bisa-bisa. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak menjebak ya, enggak ya? Jadi gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk berdakwah, dan mulainya itu harus seperti apa? Memaksimalkan potensi itu dengan cara ya kita mengerahkan seluruh pemikiran kita, seluruh tenaga kita, bahkan harta, bahkan fisik kita. Ya mikirnya
sekitar dakwah. Dakwah itu tadi tidak hanya sekedar urusan pribadi ya, memperbaiki diri sendiri, kemudian tidak hanya biar keluarganya nih aman gitu kan, tetapi dakwah itu ketika nih kayak masalah pandemi seperti ini gitu kan. Nah, di tengah orang itu kan bingung antara perekonomian atau keselamatan gitu, atau kesehatan. Nah, ini kan bingung. Nah, kita sebagai seorang muslim coba menganalisa nih harusnya seperti apa sih Islam itu menyelesaikan masalah seperti apa, masalah seperti ini gitu. Jadi kita itu belajar menganalisa kalau ada masalah kayak gini tuh gimana ya sikap kita gitu. Bahkan kalau ada masalah diri kita sendiri, kalau misalnya yang lagi skripsi, yang lagi nugas, yang lagi UTS, terus kemudian banyak jadwal, terus ngerasa penat gitu ya, coba kita analisis dulu gitu. Kita analisis ini persoalan mendasarnya sih apa sih gitu, kok kenapa kita sampai merasa bingung, ngerasa penat, ngerasa ingin otak itu kayak membeludak gitu kan. Nah, maka kita analisa dulu persoalannya gitu. Jadi memaksimalkan potensi itu dengan kita terus sering mencurahkan pemikiran kita, sering memberikan pengorbanan harta, fisik, tenaga kita untuk di dalam jalan dakwah itu gitu. Dengan caranya apa tadi, menyampaikan walaupun hanya satu ayat gitu. Dan memulainya harus seperti apa? Memulainya itu harus dari mana gitu? Memulainya itu dari kalamullah gitu kan. Dari mana? Dari Al-Qur'an gitu. Kenapa? Karena yang didakwakan umat Islam itu adalah sebenarnya apa? Menyeru kalimat-kalimat Allah gitu. Jadi mulai dari mana? Ya mulailah dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri gitu. Oke. Silakan Kak Rahma. Ya, kalau ditanya tentang maksimalkan potensi, paling kalau menurut saya kurang lebih sama kayak Farah. Cara kita memaksimalkan potensi dalam dakwah itu ya jadikan setiap potensi yang kita miliki itu diarahkan untuk dakwah. Jadi apapun kita bisa ngapain pun jadikan itu sebagai lahan dakwah kita. Misalnya kita di kampus nih, teman-teman lagi jadi mahasiswa. Jadi kan posisi teman-teman sebagai mahasiswa ini sebagai lahan dakwah teman-teman. Nanti mungkin teman-teman jadi pekerja misalnya, atau jadi istri, jadi ibu. Jadi kan semuanya itu, apapun itu kita, jadikan dia sebagai lahan dakwah kita. Maksudnya, maksimalkan potensi itu berbicara tentang apa yang kita bisa, terus dijadikan itu sebagai lahan dakwah kita. Nggak usah misalnya kita, karena misalnya kita nganggap, oh yang keren itu kalau jadi ustazah. Jadi kita berusaha sekuat mungkin bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang ustazah, baru kita berdakwah. Tidak, tapi memaksimalkan potensi itu buat saya adalah apa yang kita bisa, jadikan itu lahan dakwah kita. Itu kali ya. Benar. Oke. Nah, mantap. Itu ya. Mungkin itu Kak Mirna gimana? Udah mantap jawabannya? Udah terjawabkan? Nah, nih, Bisa Kak Mirna. di-unmute dulu. Ya, di-unmute dulu Kak. Sudah oke katanya. Oh, sudah oke. Pakai ini ya. Tensi. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Kak Mirna atas kan. Maaf ya teman-teman, aku ngomongnya belibet ini gimana sih? Makasih Kak Mirna atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Karena insya Allah masih ada waktu. Ada pertanyaan dari Kak Khairunisa Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Nadira dari University Teknologi ya, Malaysia. Mau bertanya Kak, gimana caranya untuk berdakwah di lingkungan yang notabene sangat asing bagi kita sebagai pendakwah? Apalagi saya merasa saya kurang mampu membawa pemikiran Islam kepada teman-teman saya. Gimana tipsnya untuk berdakwah di lingkungan seperti ini ya Kak? Apalagi untuk mencari jamaah Islam di sana itu cukup sulit. Oke, syukuran Kak. Ini tadi udah Kak Farah, sekarang Kak Rahma lagi. Dakwah di lingkungan yang asing. Gimana ya caranya? Maksudnya saya agak jarang ketemu hal seperti ini. Maksudnya saya nggak pernah ada di tempat yang dakwah itu menjadi hal asing dan itu tempat itu nggak terlalu saya kenal. Tapi kalau misalnya suatu hari menemukan kondisi seperti ini, sepertinya yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengenal dulu medan dakwah kita. Artinya, misalnya kalau saya dulu di Bandung, misalnya dakwah mahasiswa di Bandung itu udah terkenal kayak kampus-kampus kayak kampus saya Unpad itu terkenal anak-anaknya itu anak-anak hedon. Jadi dakwahnya pasti ke arah yang sana. Ada juga ITB misalnya, ada anak ITB. Mereka itu terkenal sama SO-nya. Kerjanya belajar. Jadi pasti dakwahnya juga berbeda dengan dakwah yang ke anak-anak Unpad misalnya. Atau anak UPI kayak gimana lagi, ke anak Telkom kayak gimana. Jadi
pertama kalau kita mau melakukan aktivitas dakwah di tempat yang asing, kalau buat saya yang paling penting kita lakukan dulu, kita membaca medan. Di lingkungan yang asing itu kondisinya seperti apa. Maksudnya jangan terjun langsung karena semangat dakwah yang menggebu-gebu, semangat Islam yang luar biasa, tiba-tiba kita datang, nggak bisa kan. Kita harus membaca medan dulu. Kebiasaan orang di sana tuh seperti apa, budayanya seperti apa, terus kita bisa dari situ kita bisa memetakan, oh strategi dakwah yang paling cocok di tempat itu seperti ini. Oke. Tambahkan. Oke. Selanjutnya Kak Farah. Tambahkan lagi. Ya, jadi kalau kita itu dakwah di lingkungan asing seperti apa, sebenarnya pun kita sekarang itu juga sedang berada di kondisi yang asing gitu. Lah buktinya apa ketika dakwah, apakah kemudian dakwah kita itu langsung diterima oleh masyarakat? Gitu kan. Berarti apa ketika dakwah ini belum diterima oleh masyarakat, maka selama itu pula kita itu hidup di lingkungan asing. Nah, ini kalau di sini Surabaya sekarang lagi azan nih, Sarah gitu. Gimana nih? Ini tips and trick untuk kabur dari pertanyaan ya teman-teman. Mohon tidak untuk serius nih, diikuti. coba dengerin sendiri ya. Nih, terdengar nggak suara azannya? Jauh sih kayak udah nyampe Jakarta suaranya. Nggak apa-apa. Nanti ya dilanjut dulu ya. Oke. Mungkin kalau dari aku pahami, tadi benar sih kata Kak Rahma ya, aku setuju. Kita pahami dulu kondisi lingkungannya itu seperti apa. Nggak usah terburu-buru gitu. Kita amati dulu seperti apa, karena kita juga perlu strategi kan ya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk dakwah, gembar-gembor sana-sini gitu. Nggak bisa. Pasti ada strateginya. Kita kenali dulu tipe-tipe orang di sana tuh seperti apa. Nah, ketika tadi kayak gitu ya, ketika kita udah tahu nih nemu gimana, nah bismillah kita jalankan lah strateginya. Tipsnya di sini Kak Khairunisa bilang saya kurang mampu membawa pemikiran Islam kepada teman-teman yang lain. Jujur aku juga dulu kayak gitu, bahkan sampai sekarang juga kurang ya, ilmunya kurang bisa membawakan gitu. Tapi lagi-lagi tadi kita jangan sampai berhenti belajar. Apapun itu, tadi dakwah itu bukan pilihan, dakwah itu kewajiban kita. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus mengupayakan. Kalau dari pengalaman aku, itu ketika aku merasa kurang, aku cari dulu referensi dari orang-orang yang sekiranya udah ahli lah dalam bidangnya. Misalnya, kan banyak ya sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama juga. Kita bisa ambil referensi dari dengerin ceramah-ceramah mereka gitu kan. Belajar bagaimana cara penyampaian Islam gitu kan ya. Ada misalnya Ustadz Felix yang bawainnya tuh santai gitu, ala anak muda lah. Juga Ustadz Hanan Ataki, tapi ada juga Ustadz Adi Hidayat yang pembawaannya itu memang agak berat gitu. Tapi emang untuk kelas-kelasnya gitu. Jadi kita menempatkan cara itu sesuai sama target kita gitu. Mungkin itu kali ya, nggak usah panjang-panjang. Apa udah kepanjangan kali ya? Oke teman-teman. Enggak kok Sarah. Enggak. Nah, Kakak udah selesai belum? Udah nih. Udah. Nah, silakan ditambahkan. Iya, benar. Sebenarnya sepakat sekali ya dengan yang disampaikan oleh Rahma, oleh Sarah gitu. Artinya sebelum kita itu mau mendakwahkan, maka berusahalah kita itu memahami orang yang mau tadi kita bagi kebaikannya gitu. Ketika kita sudah berusaha memahami, nah ini gimana sih kita itu cara memahami itu gimana gitu. Maka memahami itu butuh yang namanya kepekaan diri kita, kemudian mencurahkan pemikiran kita. Jadi dakwah itu tidak hanya menyampaikan apa nih yang ada di kepalaku, ini semua harus disampaikan. Tetapi ini kita melihat dulu gitu. Jadi melihat itu apakah kemudian dia itu orang yang sudah siap menerima apa yang kita sampaikan atau belum gitu. Ya, kemudian kalau tadi disampaikan dakwah di tempat asing gitu kan, apalagi saya merasa sangat kurang mampu membawa pemikiran Islam ke teman-teman saya, maka sesungguhnya akhwati fillah gitu kan, kita semua ini adalah seseorang yang sedang belajar. Jangan kemudian kita ini menjadi seseorang yang akhirnya ketika kita merasa
oh aku ini nggak pantas, aku masih baru hijrah, aku masih banyak maksiat yang aku lakuin. Maka ketika kita sudah sadar dengan sedemikian rupa kelemahan kita, maka jangan pernah jadikan kelemahan kita itu sebagai penghalang untuk menyampaikan pemikiran Islam, karena tadi dakwah itu adalah suatu kewajiban. Jadi kayak sama kayak hukumnya itu adalah sholat. Nah, kalau teman-teman ini nggak ngerti cara sholat, apakah kemudian akhirnya pahala dosanya itu menjadi gugur karena merasa tadi masih banyak kemaksiatan, masih merasa belum mengerti cara sholat gitu. Tetapi selama kita itu beragama Islam, maka selama itu pula pundak amanah untuk menyampaikan pemikiran Islam itu ada di pundak kita gitu. Jadi gimana caranya ya terus belajar, memataskan diri, belajar gitu. Bahkan teman-teman sendiri pun juga sedang belajar gitu. Nah, kalau dulu keluar dari insan tama gitu ya, yang memang notabene itu kondisinya itu sama-sama belajar pemikiran Islam gitu. Ketika keluar di insan tama itu rasanya juga kaget, wah ternyata gini ya, ibarat sholat aja tuh sampai diperdebatin. Bagi dia itu sholat, kalau aku tuh ada teman bilang gini, aku ini kapitalisme loh ya, aku aku tahu kamu itu Islam gitu. Aku ini kapitalisme, jadi kalau aku sholat itu cukup diem. Jadi diemnya dia itu adalah sholat. Jadi yang tahu dia sholat atau enggak itu antara dirinya sama Allah gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang sangat berbeda dengan lingkungan kita yang memang sudah terbiasa suasananya Islami. Maka jangan sampai akhirnya ini tuh menjadi kita itu stop untuk dakwah, down untuk dakwah. Tetapi justru ini akhirnya menjadikan kesempatan kita belajar untuk menghadapi umat yang memang beraneka macam ragam gitu. Dan satu hal yang pasti dengan karakter yang masing-masing, kebiasaan yang masing-masing di suatu wilayah, tetap ada karakter yang memang di situ sudah disampaikan di Al-Quran. Jadi ibarat kita itu bisa merubah karakter kita yang dulu kita itu pemalu, penakut, gak bisa ngomong gitu. Itu bisa dirubah, kenapa? Karena semata-mata dalam rangka memenuhi perintah Allah gitu. Jadi kita pun bisa berubah karena Allah gitu. Kenapa? Karena untuk memenuhi kewajibannya gitu. Gitu sih ya mungkin. Oke. Ini tadi ada yang chat aku, katanya mau nambahin, tapi nggak pakai video katanya. Boleh Kak? Boleh ditambahin Kak Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh Syifa. Gak usah manggil-manggil. Ya, jadi jadi mau nambahin. Ini kenapa jadi ketawa ya, maaf ya. Ya mau nambahin sedikit. Jadi karena tadi nggak sengaja lihat chat dari siapa, adiknya tuh Khairunisa ya namanya. Yang pertama yang mungkin semua kita juga sama-sama mengalami ya, adalah ketika kita berpindah tempat ataupun ketika kita berpindah masa kehidupan, kita akan selalu dalam dunia yang asing lagi gitu. Kita misalkan lulus SD, masuk SMP asing, SMP masuk SMA asing, SMA masuk kuliah asing, dimanapun kita berada. Cuma mungkin memang plusnya adiknya ini udahlah beda tempatnya, plus juga negerinya pun negeri yang beda gitu. Mungkin itulah yang merasa dirinya itu jadinya kayak mungkin insecure gitu ya dengan lingkungan sekitar, yang akhirnya merasa sangat-sangat asingnya itu kerasa banget, karena dia juga memang ibarat kalau bahasa Koreanya itu wagain gitu, orang asing gitu, dia itu pendatang di situ gitu. Nah, cuma memang gini, buat teman-teman juga ya, selama kita merasa di lingkungan kita itu ada kecenderungan terhadap Islam, sebenarnya kita bisa banget untuk dakwah Islam kafah itu sendiri seperti apa. Misalkan tadi adiknya itu mencontohkan bahwa di sana itu orang-orangnya tuh banyaknya senangnya tuh sama yang ritual aja gitu. Nah, kata siapa kalau misalkan orang yang sukanya ritual aja tuh nggak bisa diajak kepada pemikiran Islam yang kafah, karena sebetulnya gerbang ilmu Islam itu sangat banyak dan luas. Jadi entry point kita mau berbicara Islam dari manapun bisa. Bahkan di sini tuh ada ya aktivis Yuk Ngaji, namanya itu Ustadz Fuad. Beliau itu adalah orang mantan K-popers katanya. Jadi dakwah itu mulai dari K-pop,
terus diajak ke Islam kafah, coba gimana nyambungnya? Bisa seperti itu. Nah, apalagi di sini sudah ada kecenderungan orang-orangnya itu untuk ketaatannya itu ada gitu ya, terkait dengan tadi ya ibadah ritual itu udah alhamdulillah loh. Ini tuh kayak misalkan Ustadz Fuad itu ngajaknya orang K-pop. Orang K-pop tuh kayak gimana coba? Kan apa sih kayak senengnya tuh mungkin konser gitu ya, datengin konser bukan cuma nonton gitu, beli CD dan lain sebagainya, mungkin kecenderungan terhadap ibadahnya tuh sedikit sekali gitu. Jadi harus disyukuri dulu. Pertama itu. Yang kedua, kita harus memahami terkait dengan potensi diri kita itu sendiri. Kayak tadi misalkan kamu bilang aku tuh kurang pintar apa dan lain sebagainya. Itu mungkin masih kayak namanya permukaan. Jadi coba Ade juga mungkin teman-teman yang lain di sini juga menggali diri. Kita itu asiknya atau nyamannya, enggak nyamannya juga sih, asiknya atau gimana ya, kita bisanya itu di sebelah mana. Mungkin itu juga tadi nyambung kepada materi yang dibawa sama para pembicara, bahwa kita bisa memaksimalkan potensi kita. Kalau kita ternyata cocoknya untuk menulis, ya silahkan maksimalkan di menulis. Kalau memang tadi kita tuh kurang ya dalam lisan, misalkan seperti itu. Kalau tahu kita misal potensinya itu di desain gitu ya, untuk menggambar bukan gambar sih kalau desain menginikan Visual. ilustrasi gitu ya, di medsos misalkan emang senengnya di situ, coba maksimalkan di situ. Cuma memang minimal kita ada pendekatan individu kepada target dakwah kita lah, tanda kutip gitu, yang memang gimana pun caranya dakwah itu namanya menyeru ya, nggak bisa tanpa lisan gitu. Tapi ya jago nggak jago sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Karena tadi ya gerbangnya atau entry point terhadap dakwah Islam kafah itu sendiri sangat luas. Kayak misalkan coba dicontohin teknisnya ya, terkait dengan orang-orang yang senangnya itu ibadah ritual. Coba diajak ngaji misalkan, apalagi sekarang bulan Ramadan, ajak tadarus bareng, hafalan bareng misalkan gitu. Apalagi kalau misalkan adiknya udah punya ilmu cukup gitu terkait dengan membaca Al-Qur'an. Di situ misalkan akhirnya dipilih kayak ayat-ayat pilihan gitu ya, terkait akidah terlebih dahulu, kemudian terkait kodo dan kodar misalkan, dan lain sebagainya, akhirnya sampai kepada pemikiran Islam yang kafah itu gitu ya. Tapi diawali dari tadarus dulu, dari ngaji dulu gitu ya. Nah, dari ayat-ayat pilihan tersebut, terus habis selesai tadarus, tahsin gitu ya, dibenarkan misalkan teman kita itu memang kurang baca baca Qur'annya, terus nanti dibahas sedikit tentang tafsirnya, terus bagaimana aplikasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan putus asa. Insya Allah ada jalan. Ya gitu paling ya. Oke. Terima kasih ya, Kak Syifa. Benar-benar nambah insight baru ya buat kita semua. Terima kasih ya, Kak Syifa. Oke. Tadi teman-teman ternyata saking serunya gitu ya, sampai aku nggak sadar tadi kita udah kedatangan tamu istimewa dari Bu Retno. Jazakallahu khair untuk Bu Retno yang sudah menyempatkan hadir. Tapi ibunya juga ya semoga sehat-sehat ya Bu. Oke. Sekarang gak kerasa teman-teman, ternyata kita udah melewati batas waktu yang seharusnya. Mohon keikhlasannya ya teman-teman ya, karena waktunya jadi berlebih. Semoga teman-teman ikhlas ya. Insya Allah ini kan juga untuk belajar ya bareng-bareng gitu. Semoga teman-teman ikhlas. Nah, karena tadi udah terbatas udah lewati waktunya banyak banget ini. Terima kasih ya, Masya Allah antusias teman-teman, gak nyangka akan sebanyak ini yang nanya. Walaupun pasti akan timbul lagi berbagai pertanyaan lainnya, tapi ya mungkin nggak bisa kita jawab di sini semua. Ya tadi kita harus semangat terus belajar, tapi mungkin nggak hanya di forum ini, tapi juga forum-forum selanjutnya. Gitu. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau closing statement dulu deh dari Kak Rahma dan Kak Farah. Singkat aja ya Kak, closing statement untuk meyakinkan dan menyimpulkan apa yang kita udah obrolin dari tadi, biar makin klik. Boleh Kak Rahma dulu. Ya, terakhir pesan saya untuk kita semua, termasuk diri saya, sesuai dengan temanya, sebelum kita berencana dan berusaha untuk menjadi apapun mimpi kita, pastikan bahwa kita adalah seorang muslim penjuang. Karena dengan menjadi seorang muslim penjuang, menjadi apapun kita kelak,
apapun mimpi yang kita akan wujudkan nanti, insya Allah kita bisa mendapatkan ridho Allah di dalamnya. Oke. Selanjutnya Kak Farah, boleh. Ya, melengkapi closing statement Rahman nih ceritanya. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum menjadi muslimah pejuang, gitu, maka ayolah kita sama-sama hijrah bareng gitu. Jadi kenapa kita harus hijrah gitu? Karena hijrah itu istimewa. Setiap orang itu bisa melakukan hijrah, namun yang susah itu adalah istiqomah. Maka kita bisa istiqomah dengan apa? Dengan mengkaji Islam secara rutin dan kemudian mendakwahkannya gitu. Oke. Itulah kata-kata pamungkas dari dua pemateri kita yang luar biasa hari ini. Makasih ya Kak Rahma, Kak Farah. Sehat selalu, semoga berkah, ilmunya juga bermanfaat buat yang lain, jadi inspirasi juga buat kita semua. Nah, kasih kata-kata pamungkas tuh kan. Oke teman-teman, harap maklum moderatornya Bang Rada-Rada ini. Jadi teman-teman, aku mau ngasih kesimpulan dikit aja, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama jadi muslim yang luar biasa. Jangan mau jadi muslim yang biasa-biasa aja. Kita sama-sama jadi muslim pejuang, yaitu muslim yang merealisasikan ketaatannya dalam tujuan hidupnya itu melalui tadi terrealisasikan lewat dakwah. Karena kalau muslim nggak dakwah itu berarti dia bukan muslim yang sempurna, gitu ya kira-kira. Oke, aku rasa udah cukup nih obrolan kita di kelas hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan kakak tadi balik lagi semoga bermanfaat, bisa jadi inspirasi, bisa jadi ilmu baru buat teman-teman semua. Dan akhirnya setelah ini harapannya semoga kita jadi bisa memahami lagi tadi tentang peranan kita sebagai muslim harus bagaimana, dan tadi hidup kita nggak jadi flat lagi gitu, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu dengan sebaik-baiknya. Nah tadi semata-mata niatnya apapun rintangan dakwah yang akan kita hadapi di depan, lagi-lagi semata-mata semuanya hanya untuk Allah gitu. Jadi insya Allah ada Allah kok gitu, mau sesulit apapun insya Allah ada Allah, dan ada teman-teman yang akan ikut berjuang bersama kita gitu. Ya teman-teman, sampai jumpa di kelas selanjutnya, itu di 2 kelas terakhir di rangkaian sekolah Ramadan ini. Yang selanjutnya itu ada kelas dakwah kreatif bersama Kak Adin, Kak Novel, dan Kak Hafiz di tanggal 17 Mei jam 15.30. Terus di selanjutnya juga ada kelas bahasa Arab bersama Kak Ainur, Kak Rahma, dan Kak aku lupa namanya. Dan mungkin Kak Rahma, Kak Ainur, kakak lah ya yang akan nemenin teman-teman semua di Ramadan kali ini, insya Allah. Oke. Oh ya teman-teman, tadi kan ada door prize buat penanya terbaik ya. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat yang udah nanya, yang udah antusias. Dan ada lagi nih door prize buat teman-teman yang akan review dan nge-SG-in, terus tag ke akun IG Ikatan Alumni Insan Nama. Oke, ditunggu review-reviewnya. Semoga bisa jadi amal soleh juga buat teman-teman. Oke, udahlah ya, gak usah panjang-panjang. Terima kasih, dan aku mewakili semua segenap panitia dan pengisi acara minta maaf sebesar-besarnya, terutama aku, karena tadi ngomongnya belibet dan ya gitulah ya, mohon dimaklumi. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan orang yang berbeda di kelas selanjutnya.